saksikan video kami yang berjudul Enzim. Terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran kami yaitu mahasiswa mampu mengkaji aplikasi enzim dalam kehidupan sehari-hari. Enzim adalah senyawa berupa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Enzim meningkatkan laju reaksi metabolisme namun akan melepaskan diri pada akhir prosesnya, sehingga enzim seolah tidak ikut bereaksi dalam proses tersebut. Proses pembuatan tape. Pada proses pembuatan tape, dilakukan fermentasi dengan menggunakan bantuan mikroba yang ada di dalam ragi yang menghasilkan enzim-enzim, dan melalui beberapa tahap, singkong dapat berubah menjadi tape. Contoh mikroba yang berperan dalam proses fermentasi diantaranya yaitu kelompok Saccharomyces, Pediococcus, dan Bacillus. Alat dan bahan pembuatan tape singkong. Alat: baskom, kain lap, kompor, panci, piring, pisau, sendok, dan bahan: singkong, ragi, air, dan daun pisang. Berikut cara membuat tape singkong. Cuci bersih singkong, lalu potong-potong sesuai selera. Lalu masukkan air, kemudian masukkan semua singkong ke dalam panci. Rebus singkong setengah matang, jangan sampai singkong pecah-pecah. Kemudian angkat singkong dan tiriskan. Tiriskan sampai kering dan dingin. Siapkan ragi dan tumbuk halus. Pastikan singkong sudah dingin dan kering, kemudian beri taburan ragi sedikit-sedikit. Lalu alasi daun pisang yang sudah dicuci bersih dalam keadaan kering tidak basah. Taburi ragi tipis-tipis di daun pisang, lalu susun singkong dan taburi lagi ragi tipis-tipis. Taburi ragi dan susun singkong secara bertahap. Tutup dengan menggunakan kain bersih. Diamkan selama 2 hari. Setelah 2 hari, tape sudah melembut. Tape siap dimakan. Pembahasan. Dari materi di atas, berdasarkan proses pembuatan tape yang meliputi pencucian supaya bahan yang digunakan bersih, pemasakan untuk sterilisasi, hingga proses peragian dan fermentasi. Kinerja enzim terjadi pada proses peragian dan fermentasi. Enzim yang ada dihasilkan oleh kapang dan homir. Kapang menghasilkan enzim amilase yang memecah pati menjadi disakarida. Hal ini membuat tape terasa lebih manis daripada singkong biasa. Lalu terjadi fermentasi alkohol yang disebabkan oleh homir Saccharomyces. Saccharomyces akan menghasilkan enzim zimase untuk mengubah disakarida menjadi alkohol dan karbon dioksida. Alkohol dan karbon dioksida inilah yang menghasilkan aroma alkoholis pada tape. Air yang dihasilkan dalam proses pembuatan tape mengandung alkohol juga. Jika tape didiamkan terlalu lama, kadar airnya bertambah dan teksturnya jadi lembut dan bergas.
Dua cara kerja enzim. Teori gembok dan anak kunci, Lock and Key Theory. Enzim dan substrat bergabung bersama membentuk kompleks, seperti kunci yang masuk dalam gembok. Di dalam kompleks, substrat dapat bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah. Setelah bereaksi, kompleks lepas dan melepaskan produk serta membebaskan enzim. Bakterial artificial kromosom. Menurut teori kecocokan yang terinduksi, sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat membentuk kompleks. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas, sehingga substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Kinerja enzim dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Yang pertama, suhu. Enzim mempunyai suhu optimum yang spesifik. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, kinerjanya akan terhambat, dan jika suhunya terlalu, enzim akan berhenti. Oleh karena itu, saat pembuatan tape singkong yang sudah ditaburi ragi, tidak boleh disimpan dalam kulkas atau pendingin, karena jika disimpan di dalam ruangan dingin, singkong tidak akan terfermentasi. Yang kedua, perubahan pH. Enzim juga mempunyai pH yang spesifik. Perubahan pH dapat menyebabkan sisi aktif enzim berubah bentuk sehingga proses enzim mengikat substrat dapat terhambat, dan enzim juga dapat terdenaturasi. Ketiga, konsentrasi enzim. Makin besar konsentrasi enzim, maka makin cepat proses reaksi terjadi. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah hingga tercapai kecepatan konstan, yaitu jika semua substrat sudah berkaitan dengan enzim. Yang keempat, konsentrasi substrat. Penambahan konsentrasi substrat akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim tetap. Hingga mencapai kecepatan konstan akan mencapai jika semua enzim mengikat substrat. Yang kelima, zat-zat penggiat atau aktivator. Zat-zat penggiat berfungsi memacu reaksi enzim. Contoh aktivator atau zat-zat penggiat adalah garam-garam dan logam, serta alkali dan ion logam. Yang keenam, zat-zat penghambat atau inhibitor. Ada dua macam inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif yang berikatan kuat pada sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan enzim dan menghasilkan produk. Dan inhibitor non-kompetitif yang berikatan dengan sisi allosetrik enzim atau bukan sisi aktif enzim yang dapat membuat sisi aktif enzim berubah bentuk sehingga tidak dapat terikat dengan substrat. Inhibitor kompetitif dapat dihilangkan dengan menambahkan konsentrasi substrat, sedangkan inhibitor non-kompetitif tidak dapat dihilangkan. Kesimpulan, ada banyak kegiatan di hidup kita yang melibatkan kinerja enzim dalam prosesnya. Salah satu contohnya adalah pembuatan tape. Kinerja enzim terjadi dalam proses peragian dan fermentasi. Enzim yang ada dalam fermentasi pada tape dihasilkan oleh kapang dan khamir Saccharomyces. Tekstur singkong setelah menjadi tape jadi lebih lembut. Rasanya juga jadi lebih manis karena glukosa yang dihasilkan oleh kapang. Dan tekstur tape lebih berongga dan berair karena alkohol dan CO2 yang dihasilkan oleh khamir Saccharomyces.